Bapak, saudara-saudari, dan anak-anakku, marilah sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, bersama kita merendahkan diri di hadapan Allah dan kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah sumber rahmat dalam Kristus Penyelamat, berilah kami roh hikmat-Mu, sehingga sabda-Mu hiduplah dalam diri kami, supaya dimanapun kami berada, hidup kami adalah kehidupan yang memaknai kehendak-Mu. Di tengah kehadiran kami berjumpa dengan semua yang Tuhan hadirkan untuk kami, sehingga dimanapun kami berada, Engkau dipermuliakan. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita sekalian pada ibadah di hari Minggu ini, sesuai dengan daftar bacaan gereja, kita akan membacanya dari Perjanjian Lama, Amsal pasal 23. Amsal 23 pada ayat yang ke-12, beginilah bunyinya. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah firman Allah. Terpujilah Kristus. Biarlah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku, pujangga dari Perjanjian Lama yang menyusun kitab Amsal ini berusaha untuk menyampaikan hikmat yang merupakan hikmat Israel, dan hikmat inilah yang turun-temurun dijadikan pegangan hidup, bukan hanya untuk pegangan hidup dalam relasi sosial, pegangan hidup dalam kerja atau usaha, tetapi juga pegangan hidup dalam suasana tadi, baik dalam kerja, usaha, dalam relasi sosial, semuanya tidak lepas dari kehidupan iman mereka, dari kehidupan keagamaan. Menarik, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, bagi orang Israel, mereka sudah diajarkan sejak dahulu dalam pengajaran hikmatnya. Soal kehidupan keagamaan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan mereka dalam masyarakat, kehidupan mereka di dalam aktivitas sehariannya. Karena kehidupan mereka merupakan kehidupan yang beribadah. Jadi kita tahu kata ibadah yang berasal dari rumpun bahasa Semit, ibadah bahasa Arab dan bahasa Ibrani abodah, maknanya adalah kerja. Sama dengan bahasa Yunani liturgi, artinya kerja. Jadi ibadah, liturgi, maknanya adalah kehidupan yang sepenuhnya secara total, kehidupan yang bekerja, kehidupan yang beraktivitas. Nah, dalam kerangka bekerja itulah, di situ pekerjaan atau aktivitasnya diungkapkan olehnya sebagai ungkapan yang mewujudkan hormat, mewujudkan rasa sembahnya, mewujudkan rasa baktinya kepada Allah. Jadi ibadah bukan hanya terbatas pada ruang di mana orang secara seremonial, orang dalam waktu tertentu, ya, di situ mereka yang seperti kita lakukan saat ini ibadah, bukan dalam arti itu saja, tapi ibadah dalam pemahamannya adalah luas karena menyangkut seluruh aktivitas hidup kerja. Jadi seperti nanti kita selesai persekutuan ini, itu bukan berarti ibadah sudah selesai, tapi ibadahnya kita lanjutkan dalam semua aktivitas kita. Itu yang disebut dengan ibadah aktual. Jadi ada ibadah ritual dan ibadah aktual. Nah, berangkat dari pemahaman bahwa hidup ini adalah ibadah yang tak terbatas pada ruang tertentu, Amsal, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku menuntun semua umat Israel dalam hikmat ini
bukan hanya menyinggung soal bagaimana harus bekerja, bagaimana harus bersikap terhadap sesama, bagaimana harus bersikap mengatasi persoalan hidup ini, tetapi juga bagaimana menyiapkan hidup dan masa depannya. Apa yang harus dikerjakan untuk menyongsong masa depan? Bukan soal menyongsong masa depan menyangkut pekerjaan untuk dapat penghasilan, untuk dapat nafkah, untuk memperoleh rezeki, tetapi menyongsong masa depan juga harus berbekalkan dengan ilmu pengetahuan. Nah, karena itu mereka yang masih kanak-kanak, bagi orang Israel, orang tua wajib mengarahkan anak-anaknya. Apalagi kalau kita baca pada ayat berikutnya, ayat 13. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Jadi, orang tua, seakan-akan orang Israel mau bilang, nggak apa-apa kalian keras kepada anak-anak. Kerasnya orang tua mengajar anak, bukan untuk anak ini menjadi mati, tetapi justru membuat anak ini hidup. Artinya, tentu tidak harus juga harfiah, ini menunjukkan kedisiplinan, ini menunjukkan seriusnya orang tua. Apa dari sini ya, barangkali kita tahu banyak orang Yahudi yang berhasil dalam dunia ini, banyak orang-orang Yahudi yang menjadi tokoh-tokoh ilmu pengetahuan, banyak orang Yahudi yang ya pernah saya lihat daftar. Bapak Ibu saya kira bisa buka daftar, sekarang sudah sarananya mudah, bisa buka di mbah Google, lihat daftar penerima hadiah Nobel. Ternyata penerima hadiah Nobel itu urutannya dari daftar itu banyak diperoleh, yang memperolehnya orang-orang Yahudi. Jangan-jangan memang karena orang Yahudi sudah terdidik untuk jangan abai terhadap ilmu pengetahuan. Mereka harus belajar, punya kecerdasan. Sehingga saya kira kita setuju, mereka yang mempunyai kepandaian bisa mengatasi hidup. Bahkan ada yang mengatakan kalau punya kepandaian bisa menguasai dunia. Bapak Ibu saudara-saudari, sekarang kita berada dalam situasi yang sulit. Semua serba terbatas. Bekerja harus dari rumah. Kalaupun sudah mulai bekerja, karena situasi ini harus terkontrol, harus terjaga, jangan sampai ada terus klaster-klaster baru, maka mereka yang bekerja pun diatur sedemikian rupa dengan shift, sehingga tidak seluruh pegawai atau klien harus masuk. Diatur bergilir. Itu bekerja. Nah, Menteri Pendidikan, Mas Menteri, dan juga banyak sekolah-sekolah di dunia ini, karena situasi seperti ini di mana pandemi corona belum mereda, belum melandai kurvanya, maka diputuskan supaya seluruh kegiatan akademik sekolah-sekolah berlangsung secara online, secara daring. Ya. Memang ada beberapa negara, berita lalu saya dengar, saya baca di running text, Pakistan dengan di mana sudah mulai sekolah dibuka. Kalau tidak salah juga di Selandia Baru sekolah sudah mulai dibuka. Ya, karena sudah aman. Tapi beberapa negara masih belum, termasuk di Indonesia. Di Indonesia pun katanya Mas Menteri, kalau di situ sudah hijau, seluruh pihak sudah boleh bilang sekolah secara luring, tatap muka. Tapi kalau orang tua masih rasa ragu, orang tua bisa menahan anaknya untuk dilayani pembelajarannya dari rumah. Tapi untuk semua perguruan tinggi sampai saat ini masih berlangsung secara online. Walaupun sudah ada beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta yang juga shift-shiftan, ya. Seminggu hanya berapa jam tatap muka. Ya, semua artinya ibu bapak saudara dan anak-anak terbatas. Dan apakah belajar dengan menggunakan handphone atau laptop itu maksimal? Ya. Apakah itu memadai? Saya kira kita akan menjawab tidak juga maksimal, tidak juga memadai, terbatas. Betul. Ya. Dulu ada orang tua, saya jumpa orang tua, anaknya mau masuk TK,
Anaknya mau masuk TK karena melihat nanti di sekolah itu dia bisa ketemu banyak kawan, bisa main-main prosotan, bisa main ayun-ayunan. Jadi bayangannya mau sekolah karena itu. Tapi nggak taunya begitu waktunya sekolah, dia harus berhadapan dengan laptop. Berapa hari lalu saya ada dapat WA, mungkin WA itu Bapak Ibu ada juga yang membacanya. Dulu anak-anak sekolah tidak boleh membawa handphone. Sekarang anak-anak semuanya harus pegang handphone tapi tidak boleh pergi ke sekolah. Semuanya pegang handphone. Mau tidak mau juga sekarang akhirnya saya belikan untuk dua anak saya, Ayu dan Ajeng juga masing-masing punya handphone. Tadinya pakai handphone saya, tapi ternyata waktunya sering bertabrakan, mereka berantem gara-gara handphone, akhirnya ya sudahlah, kita belikan satu-satu. Ternyata dipergunakan. Dari pagi sampai sekitar jam 2 siang, mereka belajar dengan handphone. Memang ada keterbatasan dalam belajar memakai sarana itu. Situasi ini, ibu bapak, di tengah situasi yang sulit ini, entah mungkin banyak ibu-ibu yang katanya sekarang tambah galak daripada gurunya, ya tidak apa-apa juga. Dalam situasi sulit seperti ini, anak-anak tetap harus menuntut ilmu. Anak-anak harus terus mendengarkan gurunya. Artinya dalam bacaan ini, jangan biarkan anak-anak untuk berkurang dari belajar. Karena itu, harapan kepada semua orang tua, saat situasi ini anak-anak sepertinya belajar kurang maksimal, hadirlah orang tua menjadi guru bagi mereka. Kelak mereka akan berterima kasih. Bukan hanya berterima kasih kepada guru mereka di sekolah, mereka juga akan berterima kasih kepada Anda sebagai orang tua yang memang orang tua hadir sebagai guru, bukan hanya guru kehidupan, tapi guru yang mampu juga mendampingi anak-anak dalam pembelajaran. Terus bekali, terus suapi anak dengan pengetahuan. Sebab itu orang tua juga, situasi ini mengajak orang tua akhirnya juga harus belajar kembali. Orang tua kembali harus mau membaca buku. Orang tua kembali harus tahu apa yang diajar, apa yang dipelajari oleh anak-anak. Dampingi anak saat mereka pegang handphone waktu belajar. Karena saya perhatikan ternyata kalau mereka mulai dari katakan jam 8 pagi sampai jam 2, kan juga tidak terus full dengan handphonenya. Ya. Nggak terus mereka pegang handphone, terus dipegang handphonenya. Dalam arti mereka belajar tidak. Ternyata ada waktu untuk beralih ke jam berikutnya. Di situ kecenderungan mereka main game kah, atau chat dengan teman-temannya, atau mungkin nonton. Hadir orang tua, jangan biarkan anak sepenuhnya seharian dia dengan handphonenya, tapi dampingi supaya mereka tetap belajar. Mereka senang bisa seharian mereka betah pegang handphone, tapi jangan membuat anak-anak kemudian dengan pegang handphone, dengan pegang laptop seharian, lalu tetapi mereka tidak mendapatkan pengetahuan. Konsentrasinya hanya bermain, konsentrasinya hanya chat dengan teman-temannya, atau hanya nonton apa yang bisa ditonton dari laptop atau handphone. Kembali menjaga firman Allah hikmat ini, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Membawa anak-anak punya kemauan, punya semangat, punya kegairahan untuk belajar, untuk rindu beroleh pengetahuan. Dan sekarang terbatas dari guru, saudara ibu bapak lah menjadi sahabat dan guru bagi mereka, bagi semua anak-anak. Sekalipun mereka mungkin kuliah di kota lain, tapi orang tua bisa terus mengontak anaknya. Bagaimana nak kuliahmu? Bagaimana nak studimu? Bagaimana situasinya saat ini? Terus tidak gitu. Dan orang tua dalam kesulitannya melengkapi yang diperlukan bagi anak-anak. Mungkin bacaan, sediakan bacaan yang membuat anak-anak semakin diperkaya dengan banyak pengetahuan
untuk bekal mereka, hidup dan masa depannya. Terpujilah Kristus sumber hikmat, yang Kristus sumber hikmat akan mendampingi ibu bapa, memperlengkapi anak-anak, sehingga kelak menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, tetapi juga lewat hidup anak-anak kita mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Amin. Ibu bapa, saudara-saudari dan anak-anakku, mari berdoa. Ya Kristus, sabdamu telah menyapa kami, mengingatkan kami dalam kehadiran di dunia ini, supaya hidup kami bermakna. Maka mampukanlah kami ya Tuhan, hidup kami menjadi berarti dengan kekuatan, dengan kesehatan. Tetapi Engkau perlengkapilah kami dengan iman, supaya dengan iman kami tidak mudah kehidupan kami terombang-ambing, kehidupan kami berada dalam keputusasaan. Tapi kami tetap mempunyai semangat. Tetapi karuniakanlah kami juga pengetahuan, karena dengan pengetahuan kami boleh merancang, melakukan berbagai karya, menjalankan semua tanggung jawab yang dipercayakan sesuai profesi di lingkungan kerja dan usaha. Tuhan, kiranya anak-anak yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami mampu mendampingi mereka untuk memperlengkapi hidup dan masa depan mereka. Kami persiapkan mereka menyongsong hidupnya supaya bermakna bagi sesama dan bagi gereja Tuhan. Sebab itu, kami boleh perlengkapi bukan hanya dari sisi kesehatan untuk pertumbuhan, bukan hanya dari sisi iman, tapi juga pengetahuan. Mampukan kami ya Allah, memperlengkapi segala yang diperlukan bagi pengetahuan mereka. Tolonglah ya Allah, semoga anak-anak yang Kau percayakan kepada kami, mereka bertumbuh dengan sempurna, bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dengan karunia kecerdasan dari-Mu, dan prestasi belajar mereka membuat mereka semakin mampu untuk menyiapkan dirinya menyongsong hidupnya. Mereka terus bergiat dalam belajar, berkerinduan untuk diperlengkapi dalam berbagai pengetahuan yang memampukan mereka kelak menghadapi kehidupan dan menyongsong masa depan. Sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan, yang sementara ini dipersiapkan, Tuhan akan pakai untuk orang yang berguna bagi pekerjaan Kristus, yang mendatangkan kebaikan, menyalurkan berkat Tuhan bagi sesama. Ya Allah, terima kasih untuk persekutuan. Kau perkenankan hamba-Mu menyapa jemaat-Mu GPIB Galilea Cilacap saat ini. Tuhan, lawatan-Mu kiranya bagi setiap kehidupan pribadi demi pribadi, lawatan-Mu bagi setiap kehidupan keluarga dan rumah tangga. Engkau dampingi ya Allah dalam seluruh pergumulan hidup mereka. Mampukan mereka untuk tetap mengandalkan Dikau dan bersandar hanya pada-Mu dalam menghadapi segala kesulitan kehidupan, khususnya di saat di mana wabah corona ini seakan masih mencengkeram kehidupan umat-Mu di muka bumi, sebagaimana juga di negeri ini. Tuhan, berkatilah upaya relawan dan semua tenaga kesehatan, serta mereka yang berkecimpung dalam dunia farmasi untuk segera menemukan vaksin, dan mereka yang mendampingi seluruh pasien yang terpapar. Tetapi Tuhan juga menolong mereka yang menderita sakit karena apapun kesusahan yang sekarang dialami. Teguhkanlah iman mereka ya Allah. Dalam kesendiriannya mereka merasakan Engkau hadir menjadi sobat dalam kehidupannya. Penyertaan Tuhan bagi mereka yang boleh bersyukur karena berbagai pengalaman dan berbagai berkat yang Kau nyatakan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Biarlah Tuhan tuntun untuk mereka boleh menyatakan syukurnya, yang mendatangkan karya mereka membuat orang lain pun ikut bersyukur kepadamu. Berkati ya Allah Majelis Jemaat GPIB Galilea Cilacap, serta seluruh unit misioner yang ada, karyawan Majelis Jemaat Badan Pemeriksa. Tuhan, mampukan hamba-Mu Pendeta Desi, Engkau hadirkan untuk memimpin dan membangun keutuhan presbiter dalam mewujudkan
pelayanan yang mendatangkan berbagai hal. Gereja ini melaksanakan panggilan dan pengutusannya dalam melayani dan bersaksi. Terpujilah Engkau ya Kristus, sumber rahmat. Kami mengucap syukur di dalam Dikau ya Kristus Tuhan perantara. Ampunilah salah dosa kami. Amin. Waktu yang telah berlalu, seiring musim pun berganti. Kemana ku bawa beban ini, di jalan gelap dunia. Oh, dosaku di bawah salibmu Yesus, kami datang memohon. Sungguh ku tahu hanya di dalam kasih-Mu ada damai dan terang yang abadi. Biar kamu nyata di hidupku, Tuhan dengarlah permohonanku. Dengarlah Tuhan seruan hati anakku. Jawab aku seturut kasih-Mu. Biarlah semua jadikanlah kehendak-Mu. Karena ku tahu pasti hanya Engkaulah Allahku. Bawalah aku ke dalam rencana-Mu. Tuhan dengarlah permohonanku. Dengarlah Tuhan seruan hati anak-Mu. Jawab aku seturut kasih-Mu. Biarlah semua jadikanlah kehendak-Mu. Karena ku tahu pasti hanya Engkau